Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokterku, disiarkan langsung dari studio El Sinta TV, 94,8 FM Fit Radio Bandung dan 95,7 FM Fit Radio Semarang. Masih membahas mengenai radioterapi dalam penanganan kanker bersama dengan Dr. Nurul Fitri SP Ongrat. Beliau adalah dokter spesialis onkologi radiasi dari Pusat Kanker Nasional Rumah Sakit Kanker Darmais Jakarta. Dokter, dilanjutkan kembali ya. Jadi dokter sudah sempat cerita sedikit gitu ya di segmen awal seputar penggunaan radioterapi pada pasien waktu itu apa dok tadi? Serviks ya dok ya kasusnya. Jadi pertanyaan selanjutnya adalah sebetulnya kanker apa saja sih? Tentunya kan nggak semua jenis kanker ya bisa di radioterapi gitu ya dok ya. Tentu juga ada pertimbangannya dong gitu kan. Kanker apa saja yang mungkin bisa di radioterapi dan juga berdasarkan banyaknya kasus nih supaya kita lebih enak belajarnya gitu ya. Apa mungkin dikelompokin aja kali dok, kalau perempuan mungkin bisa dengan radioterapi yang mana, kalau yang pria juga kanker apa aja sih yang bisa gitu, atau secara umum deh bagaimana tuh kira-kira dok penjelasannya? Ya, baik. Jadi untuk pasien-pasien yang bisa ditangani dengan radioterapi ini adalah sebagian besar tumor itu bisa, sebagian besar kanker itu bisa ditangani dengan radioterapi. Nah, tergantung nanti sifat kedudukan radioterapi di sini sebagai apa. Apakah dia memang sebagai terapi utama ataupun sebagai terapi tambahan. Nah, biasanya yang menjadi target radiasi adalah tumor-tumor padat. Ya, untuk kasus-kasus untuk pasien-pasien wanita biasanya yang paling sering itu adalah pada pasien kanker payudara, kemudian kanker leher rahim. Nah, untuk kanker payudara biasanya radiasi itu sebagai terapi tambahan setelah dilakukan operasi. Sedangkan kalau untuk kanker serviks tergantung stadium. Untuk stadium awal di mana stadium sampai stadium 2A biasanya masih bisa dilakukan operasi. Tetapi kalau untuk stadium 2B ke atas, 2B, 3B itu radioterapi lah sebagai terapi utama di dalam penanganan pasien kanker serviks. Oh, tadi kalau kasusnya tadi habis dibedah, habis dioperasi gitu masih tetap dilakukan radioterapi ya tujuannya betul. Untuk sifat radiasi adalah sifatnya untuk lokoregional kontrol. Jadi kita mengontrol lokalnya dan kelenjar regional yang dimana sifat kanker ini kan biasanya dia tidak diam di situ saja. Dia berusaha mencari tempat lain untuk menyebar. Melalui apa? Melalui kelenjar getah bening, melalui pembuluh darah. Oleh karena itu yang menjadi target radiasi adalah lebih sering tidak hanya lokalnya saja tetapi juga untuk kelenjar regionalnya. Ya, untuk misalnya untuk pasien kanker payudara biasanya yang kita sinar tidak hanya dinding dadanya saja setelah dioperasi, tetapi juga kita melibatkan penyinaran pada kelenjar regionalnya yang berada di ketiak dan di supraklaf. Tapi itu untuk kasus yang udah lanjut atau kalau ditemukannya stadium awal sekali tujuan dari radioterapi tentu jadi agak berbeda dong karena mungkin bagaimana itu supaya kita jadi makin paham ini bedanya itu letak bedanya berarti ada biasanya setelah operasi itu nanti ada hasil patologi anatomi. Nah, disitulah nanti yang akan kita bisa melihat ada tidaknya indikasi radiasi di sana. Ya, misalnya pada saat tumor sudah diangkat, tetapi ternyata batas sayatannya masih positif, masih ada tersisa tumor sana. Disitulah peran radioterapi bisa dimasukkan. Seperti itu. Berapa kali sesi sih dok gitu ya pertanyaannya kan selalu seperti itu dan apa yang biasanya dirasakan ya biasanya oleh si pasien gitu ya ini bukannya bermaksud apa-apa sih tapi lebih ke biar dapat gambaran sehingga persiapan fisik ataupun mentalnya pun jadi jauh lebih kuat gitu ya jadi katakanlah biar untuk memudahkan pasien juga pada proses recovery ke depannya gitu dokter. Secara umum sama dengan penanganan yang lain, kita harapkan pada saat melakukan tindakan radioterapi itu pasien dalam keadaan yang fit. Karena apa? Melakukan radiasi bukan sekali dua kali, tetapi berkali-kali. Bisa sampai 25 kali, sampai 35 kali tergantung jenis tumor yang diderita oleh pasien.
Nah itulah, jadi kita sebelumnya sebenarnya sebelum pasien kita lakukan radiasi, biasanya pasien bertemu dengan dokternya, konsultasi, kita tentukan apakah pasien ini ada indikasi untuk dilakukan radiasi atau tidak. Apabila sudah ada, nanti pada saat itulah kita melakukan edukasi ke pasien bahwa pasien harus dalam kondisi yang baik supaya respon radiasi pun bisa lebih baik. Nanti selama perjalanan radiasi pun pasien akan kontrol ke dokter. Tujuannya apa? Kita lihat bagaimana respon dari radiasinya. Kita nilai bagaimana, misalnya untuk pasien-pasien yang tadinya ada pendarahan, setelah 5 kali apakah pendarahannya berhenti. Itu yang kita nilai. Kemudian kita juga melihat efek samping. Kembali lagi, radiasi adalah sesuatu yang dia tidak bisa memilih mana sel normal dan mana sel kanker. Nah, apabila di sinar bukan tidak mungkin menimbulkan efek samping, tetapi kita harapkan efek samping itu masih bisa ditoleransi atau masih bisa diantisipasi oleh pasien. Seperti itu. Kemudian juga selain itu kita harapkan kita pantau juga kondisi pasien pada saat itu, bagaimana kadar Hb-nya, leukositnya. Karena yang kita ketahui bahwa memang kadar Hb membantu dari respon radiasi itu sendiri. Oke. Nah, untuk lebih jelasnya lagi seperti apa, ini ada slide ya dok ya, slide yang sudah dokter persiapkan di rumah sakit nih. Slide-nya mungkin bisa satu persatu ya. Oke, ini 10 kasus kanker terbesar. Tadi sudah sempat diceritakan serviks dan payudara. Memang ini yang paling banyak terjadi di kaum perempuan ya dok ya. Tapi ini secara umum ini chart-nya ini menggambarkan tentang apa ya ini ya, pie chart ya dok ya. Iya. Ya, jadi ini adalah 10 kasus kanker terbesar di instalasi radioterapi Rumah Sakit Kanker Darmais di tahun 2018. 1 tahun lalu dong ya, ini terbaru, data terbaru ya. Jadi dari kasus ini didapatkan bahwa secara umum ini kita tidak membedakan untuk yang perempuan dan laki-laki ya. Jadi secara umum kasus terbanyak adalah untuk pasien-pasien penderita kanker payudara sebanyak 37%. Diikuti selanjutnya oleh penderita kanker leher rahim sebanyak 24%, dan yang ketiga adalah kanker nasofaring sebanyak 11%. Ya. Ini berkaitan dengan karena memang prevalensinya yang tinggi atau memang seiring dengan peningkatan awareness juga ya dok ya, banyak yang cepat terdeteksi. Jadi saling mendukung. Jadi yang pertama memang sudah sejak lama ini adalah penyakit yang memang mempunyai peringkat tertinggi, prevalensinya tinggi, ditambah lagi sekarang tingkat kesadaran pasien untuk memeriksakan diri ke rumah sakit dan kesempatan pasien untuk bisa berobat semakin kesempatan tinggi. Ini dia ya, akses, belum lagi macam-macam sih ya faktor-faktor yang wah kalau dibahas ya nggak habis-habis nanti. Oke, gambar berikutnya lagi kalau begitu ya, move on. Tata laksana kanker. Tata laksana kanker, kembali lagi bahwa ada beberapa modalitas utama untuk penderita kanker. Yang pertama adalah operasi, kemudian kemoterapi dan radioterapi itu sendiri. Di mana ini seringkali tidak bisa berdiri sendiri. Kadang-kadang melibatkan 2 atau 3 modalitas terapi ini. Saling melengkapi begitu ya dok ya. Seperti yang sudah disebutkan di awal segmen tadi, 3 modalitas utama untuk tata laksana kanker ya. Baik, gambar berikutnya lagi kalau begitu. Fokus ke radioterapinya sekarang. Radioterapi itu sering disebut juga radiasi atau terapi radiasi, yang tadi sudah disebutkan bahwa ini adalah modalitas terapi kanker dengan menggunakan sinar pengyon. Untuk radiasi ini juga kita memberikannya bisa dalam bentuk radiasi eksterna dan brahiterapi. Untuk radiasi eksterna adalah di mana sumber radiasi itu mempunyai jarak tertentu dengan pasien, dengan target radiasinya. Sedangkan brahiterapi justru kita berusaha mendekatkan sumber radiasi ke target. Nah, kemudian radiasi itu sendiri dia bisa sifatnya sebagai terapi definitif. Pada kasus-kasus tertentu sebagai terapi definitif artinya radiasi itu sebagai terapi utama. Misalnya pada pasien kanker serviks stadium adjuvan lanjut lokal, dan kemudian sebagai terapi adjuvan, sebagai terapi tambahan, di mana
radioterapi ini tidak berdiri sendiri, biasanya mengikuti setelah tindakan operasi atau setelah tindakan kemoterapi. Jadi bisa utama, bisa jadi ajuvan gitu ya. Terus juga ada di bawahnya lagi kuratif dan paliatif tuh. Tujuan dari pengobatan radioterapi. Radioterapi bisa bertujuan kuratif apabila pengobatan radiasi diharapkan untuk memberikan kesembuhan kepada pasien. Dan juga bisa sebagai paliatif. Artinya, radioterapi diberikan untuk meningkatkan kualitas hidup dari pasien itu sendiri. Misalnya untuk pasien-pasien yang ada pendarahan, misalnya dengan kanker serviks, kemudian ada pendarahan, bisa kita, sedangkan stadiumnya sudah lanjut, bisa tetap kita berikan radioterapi yang bertujuan untuk menghentikan pendarahannya. Bahkan untuk paliatif tadi sifatnya untuk meningkatkan quality of life dari pasien ya. Baik, untuk mengurangi gejala-gejalanya begitu ya. Pendarahan tadi dokter bilang ya. Gambar berikutnya lagi atau slide selanjutnya. Eksterna, radiasi eksterna. Ya, ini adalah yang radiasi eksterna, yaitu pemberian radiasi di mana sumber radiasi mempunyai jarak tertentu dengan tubuh pasien. Alat ini bernama linear accelerator. Di dalamnya ada proses di mana nanti akan keluar radiasi dari alat tersebut. Nanti itu ada meja di mana nanti pasien posisinya di meja tersebut, di couch tersebut. Nah, nanti untuk persiapannya sebelum dilakukan radiasi ini tentunya ada persiapannya untuk mungkin di slide selanjutnya. Teknik beragam itu tadi ya. Tekniknya beragam, dimulai dengan yang paling sederhana yaitu dengan teknik dua dimensi. Kemudian tadi ada 3 dimensi RT dan IMRT. Ini adalah prosedur radiasi eksterna. Kita menggunakan alat namanya simulator dan kemudian untuk teknik-teknik yang sederhana, konvensional. Sedangkan kita menggunakan CT simulator untuk teknik-teknik yang lebih tinggi yaitu 3D CRT dan IMRT dan modifikasinya. Itu seperti masuk ke tabung area yang akan kalau bukan, untuk maksudnya simulasi seperti alat ronsen biasa ya, dia ada semacam gantry yang bisa berputar. Sedangkan kalau untuk CT simulator seperti melakukan CT seperti biasa, nanti mejanya ini yang akan berjalan ke masuk ke dalam lubang itulah ibaratnya gitu ya. Gambar selanjutnya lagi dulu. Ini prosedur radiasi eksterna. Ini adalah prosedur radioterapi untuk teknik konvensional di mana menggunakan simulasi. Nanti yang akan kita dapatkan adalah gambaran seperti hasil ronsen seperti itu. Jadi tumor sendiri tidak terlihat, ya. Jadi kita menentukan target radiasinya berdasarkan body landmark yang kita lihat. Itu. Gambar berikutnya lagi. Kemudian masih ada. Ya, ini CT simulasi seperti CT scan. Nanti akan ada hasil CT scan, tetapi ini tidak di print tentunya. Ini akan terkoneksi dengan workstation, di mana nanti real time begitu ya? Nanti ada proses dikirimnya juga. Jadi nanti ada seorang dokter radioterapi, dokter onkologi radiasi akan menentukan target radiasi slice by slice yang ada di Nah, tentunya dalam proses ini dokter radioterapi, dokter onkologi radiasi tidak bekerja sendiri. Setelah kita tentukan target radiasinya, nanti akan dilanjutkan oleh fisikawan medis yang akan akan menentukan arah sinarnya agar yang target yang sudah ditentukan oleh dokter bisa tercover untuk dosis radiasinya. Itu yang hijau-hijau tadi apa itu dokter? Itu adalah kurva isodosis. Jadi dosis yang ada nanti ada keterangannya itu. Jadi yang warna hijau dosisnya berapa. Tapi untuk persiapannya sendiri tadi kan belum sempat tergali gitu ya dok ya, persiapan dari pihak si pasien tentunya, dan ada syarat-syarat khususnya nggak sih? Tadi kan ada indikasi atau mungkin kontraindikasi, kita kan nggak tahu juga gitu ya, tapi secara umum deh persiapan yang diperlukan itu apa sih yang kira-kira untuk pasien aja gitu kan, dan juga keluarga pasien tentunya sebagai support sistemnya begitu dokter. Apa persiapan khususnya, apa mungkin perlu apa dulu gitu, atau sebenarnya ini bisa langsung sesuai? Sebenarnya sih kalau untuk persiapan khususnya tidak ada ya, artinya
Yang jelas adalah pasien itu sudah terdiagnosis dengan baik dengan adanya pemeriksaan penunjang yang menentukan bahwa stadiumnya sudah ditentukan. Artinya kita cuma menentukan apakah ini pasien ada indikasi atau tidak untuk dilakukan radiasi. Kalau enggak ya enggak. Kalau masalah kondisi ya memang sebagai tambahan ya, karena memang kembali lagi radiasi adalah proses yang panjang. Pasien harus berkali-kali datang ke rumah sakit, itu tentunya pasti akan menguras tenaga pasien juga. Dan harus tuntas ya dok ya? Dan harus tuntas. Sesuai tadi misalnya 25 kali. Betul, ya. tidak bisa di-courting. Ya. Ada efeknya yang begitu signifikankah ketika mungkin jadwalnya agak mundur gitu ya, karena kondisi pasien kan nggak selamanya stabil begitu ya, artinya bagaimana untuk timingnya juga gitu? Kadang-kadang pasien sejak awal kita sudah tekankan bahwa jangan sampai radiasi ini terhenti. Ya, apabila pasien mungkin sekedar hanya capek, itu kita sudah minta supaya tetap radiasi. Tapi kadang-kadang untuk kondisi-kondisi tertentu di mana pasien, kita tahu sendiri pasien-pasien kanker terutama yang sudah stadium lanjut, kondisinya sudah lebih kurang yang sudah kurang baik. Jadi untuk berangkat ke center-center radioterapi itu aja dia sepertinya sudah tidak ada tenaga ya. Nah itulah, jadi kita kejar-kejaran memang dengan penyakitnya. Dampaknya adalah dengan pasien tidak disinar, itu akan berdampak juga, responnya tidak akan baik seperti itu. Ya. Karena pas tumornya sendiri ikut terus berjalan kan. Ya. Jadi apa ya istilahnya ya, bermain dengan waktu juga nggak sih gitu ya, yang di dalam terus kita nggak tahu ya namanya perkembangan penyakit gitu ya, dan kita sendiri usahanya juga harus sepadan juga lah untuk melawan si yang ada di dalam ini. Perkembangannya seperti apa, kurang lebih seperti itu ya gambarannya ya dok ya. Dokter, sekarang aku mau masuk ke pertanyaan dari sosial media dulu ya. Ini karena ada 2 pertanyaan menarik yang kita tampung dan akan tanyakan langsung ke dokter ya. Untuk pemirsa yang ingin bertanya via email, silakan kirim saja pertanyaannya ke email kami di drkuelsinta@yahoo.co.id dengan format lengkap seperti yang ada di bawah ini ya. Baik, ini ada 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama dari Ibu Nuril. Ibu Nuril dari Jati Asih, Bekasi. Dokter, maaf ya, payudara saya sekitar 1 tahun yang lalu sering terasa cekit-cekit, apalagi di saat menstruasi. Waktu dulu sudah periksa dan katanya ada semacam sumbatan kelenjar susu. Karena memang kalau diraba seperti ada gerenjel-gerenjel kecil-kecil tuh di salah satu bagian payudara saya dokter. Untungnya tidak ada benjolan di ketiak. Oke. Dulu saya di USG. Sekarang usia saya sudah di atas 35. Apakah harus di mamografi? Dan bagaimana efek radiasi dari mamo terhadap payudara kita? Terima kasih dokter. Pertanyaan cukup detail ya. Usia berarti ya taruhlah di atas 35. Keluhan yang dulu pernah ada muncul lagi. Kurang lebih seperti itu ya? Seperti itu gambarnya. Dan mamo sih, pertanyaan mamografi ini lebih ke deteksi berarti ya dok ya. Tapi tak apa, mungkin tanggapan langsung untuk Ibu Nuril dari Jati Asih. Terima kasih Ibu Nuril atas pertanyaannya. Jadi memang artinya rasa nyeri itu adalah suatu sign ya, yang membuat kita lebih waspada. Tidak ada salahnya untuk memeriksakan diri ke center-center kesehatan untuk memastikan. Karena kadang ada kalanya keganasan itu tidak memberikan gejala, justru dengan ada sign ini justru akan lebih baik. Artinya memang diperlukan untuk proses deteksi dini kita untuk memastikan apakah keluhan kita itu hanya sekedar gejala hormonal atau memang adalah tanda dari suatu penyakit tertentu, entah itu tumor atau bahkan kanker. Jadi kalau memangnya tidak salah kalau memang tahun lalu sudah memeriksakan USG, kemudian untuk tahun ini karena memang deteksi dini akan lebih baik kalau untuk setiap tahun ini dilakukan pemeriksaan lagi dengan mamografi. Biasanya nanti diperiksakan ke dokternya dulu. Nanti dokternya bisa yang menentukan apakah
perlu dilakukan tindakan USG lagi ataukah memang langsung bisa dilakukan mamografi. Di Rumah Sakit Kanker Darmais sendiri kita ada unit yang unit deteksi dini yang sudah rutin melakukan tindakan screening ataupun deteksi dini untuk pasien-pasien. Salah satunya adalah deteksi dini untuk kanker payudara. Efeknya tadi dari efek dari mamografi sendiri tentunya sudah terukur. Ya, kita melakukan suatu tindakan artinya kita kembali lagi kita tetap akan mempertimbangkan efek samping dari pemeriksaan tersebut. Kalau dilakukan untuk jarak waktu yang lama, misalnya dalam 1 tahun sih, sepertinya efek sampingnya sih tidak terlalu buruk, bahkan tidak. Karena itu juga kecil ya tadi katanya, betul, radiasinya kecil kecil, tidak seperti radiasi untuk pengobatan ya yang ada di radioterapi. Jadi sebenarnya ini tapi kalau bicara secara umum ya, berarti radiasi ini kalau untuk deteksi screening gitu dok, itu mungkin ya bukan radioterapi sih istilahnya, tapi ada ya memang beberapa yang jadi ada memang sinar-sinar yang gelombang elektromagnetik yang memang dipergunakan untuk diagnostik, tapi dia kekuatannya berbeda dengan kekuatan yang dipergunakan untuk pengobatan di radioterapi. Baiklah, oke. Selanjutnya pertanyaan dari Eka. Ibu Eka dari Cempaka Putih bertanya seperti ini. Dokter, apakah terapi radiasi pada pasien kanker ada efeknya ke masalah jantung ke depannya? Ipar saya pernah terkena kanker payudara, namun sudah sembuh sekitar beberapa tahun lalu. Dulu juga kan diterapi radiasi. Baru-baru ini keluhannya jantungnya suka berdebar-debar dok. Kadang cepat, kadang normal. Sebelumnya nggak ada riwayat penyakit jantung atau diabetes, hipertensi tuh. Oke, mohon tanggapan, terima kasih. Usia pasien sekitar 40-an. Oke, ini dulu ya, 2-3 tahun lalu katanya ya. Ya nggak sih? Oh nggak ya, beberapa tahun lalu lah ya intinya. Nggak tahu nih detailnya berapa, tapi intinya dulu pernah kanker payudara, kemudian udah sembuh. Dulu kan radiasi, terus ada efeknya nggak sih ke jantung gitu ya? Atau sebenarnya ada faktor resiko yang lain yang kita nggak tahu juga nih gitu ya? Bagaimana dok? Ya, jadi resiko untuk terjadinya efek samping dari radiasi itu memang efek samping radiasi itu ada yang sifatnya akut, biasanya pada saat penyinaran sampai 3 bulan ke belakang, dan yang namanya ada efek samping kronis yang biasanya sudah kira-kira 6 bulan berlalu dari proses radiasi sendiri. Nah, ini yang perlu diperjelas adalah yang pertama adalah di mana waktu itu lokasi penyinarannya, apakah payudara kanan atau payudara kiri. Kalau payudara kiri memang lokasinya adalah berdekatan dengan posisi jantungnya. Hanya saja biasanya kita dalam menentukan pemberian radioterapi itu kita selalu mempertimbangkan. Jadi nanti pada saat kita tentukan target radiasi itu, kita tidak hanya membuat target untuk target radiasi untuk tumornya, tetapi juga kita membuat target organ-organ normal ya di sekitar tumor tersebut. Misalnya untuk kasus kanker payudara kita akan deliniasi, ya, kita akan buat target di dinding dadanya, dan juga kita akan membuat target misalnya di paru-parunya, kemudian di jantungnya. Nah, nanti itu akan dihitung seberapa besar sih yang radiasi yang terkena mengenai organ tersebut. Nanti dokter radioterapi lah, dokter onkologi radiasi yang menentukan apakah dosis tersebut masih bisa ditoleransi, masuk dalam range yang masih bisa ditoleransi oleh organ tersebut atau tidak. Kalau tidak, tentunya kita berupaya untuk merubah cakupan dari target tersebut supaya berusaha menurunkan dosis yang terkena di jantung tersebut gitu. Dan kemudian yang perlu kita tahu lagi adalah bahwa pasien ini apakah sebelumnya sudah mendapatkan terapi yang lain ya selain operasi, apakah ada kemoterapi, karena memang bukan tidak mungkin ada memang obat-obatan kemoterapi yang berdampak ke jantung itu sendiri. Atau yang ketiga itu memang ada
faktor Ya, resiko yang faktor lain resiko gitu ya. yang lain, ya. Baiklah dokter, kita jeda dulu sebentar, Oke. nanti dilanjutkan kembali di segmen terakhir ya dok ya, sekaligus nanti closing statement dari dokter ya. Baiklah pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami akan kembali sesaat lagi.